Yauman la dhilla illa dhillu, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk yang membacanya ketika ia di dunia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Surah At-Tin, ya Wat-Tini waz-Zaitun wa Turi Sinin. Ini demi buah tin dan demi buah zaitun. Bahkan kaum muslimin sudah bisa menikmati minyaknya. Ternyata buah tin dan buah zaitun ini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ternyata tumbuhnya di Baitul Maqdis awalnya, tempat Nabi Isa alaihi salam itu diutus. Jadi saking istimewanya sampai Allah menggunakan buah tin dan buah zaitun sebagai sumpah. Karena setiap kali tempat, kemudian benda yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam sumpahnya, berarti Allah memang memberikan keistimewaan tersendiri bagi tempat ataupun barang ataupun benda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia, majelis Al-Qur'an. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, yang mahir membaca Al-Qur'an, yang mahir dengan Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil barara, maka hidupnya bersama malaikat yang mulia, kemudian lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk yang membacanya ketika ia di dunia. Jamaah rahimakumullah, tinggal menghitung hari, paling tidak 1 pekan. Ya, sekarang sudah masuk 20 sekian ya, Sya'ban. Yang dirahmati Allah, mungkin sudah di angka 23 Sya'ban ya. Mudah-mudahan bulan Sya'ban tidak sebagaimana kata Rasulullah, syahrun yughfal. Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan, dicuekin oleh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan ya, tamu terbaik kita ya. 11 bulan kita jauh dari Allah, kemudian Allah menghadirkan bulan Ramadan ya. Kemudian Allah menghadirkan bulan yang mulia dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan majelis kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan surah Al-Alaq di 4 kali pertemuan kalau tidak salah, surah Al-Alaq. Sekarang kita geser ke surah berikutnya, yaitu surah At-Tin kalau tidak salah ya. Surah At-Tin ya. Kita buka surah At-Tin ya. Silakan para jemaah membuka surah At-Tin ya. Insyaallah sudah sangat familiar, sudah sangat dikenal surah At-Tin di kalangan kaum muslimin ya. Dan surah At-Tin ini selalu istimewa, banyak dibaca, diulang-ulang oleh para imam ya, oleh siapapun ya. Melantunkan surah At-Tin ini seperti ada getaran yang berbeda. Nanti kita lihat mengapa surah At-Tin itu ya begitu istimewa ya, di hati kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Memang Allah ya, menampakkan ataupun nanti mengirimkan pesan lewat surah At-Tin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca, mari kita kenalan dulu dengan surah At-Tin ya. Surah At-Tin ya, At-Tin wat-tini waz-zaitun ya. Wat-tini demi ya, buah tin, kemudian demi buah zaitun. Jamaah rahimakumullah, saya kira para jamaah sudah tidak asing lagi dengan tin kemudian dengan zaitun ya. Begitu. Beberapa tahun lalu ya, buah tin ini juga sempat viral ya. Memang sengaja didatangkan dari ya tempatnya buah tin dan ditanam ya oleh kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaitun ya, bahkan kaum muslimin sudah bisa menikmati minyaknya ya. Begitu, buah zaitun ya. Minyaknya sudah menjadi apapun, bisa jadi minyak urut ya, bisa jadi minyak untuk menggoreng, bisa menjadi minyak untuk kecantikan dan lain sebagainya. Ternyata berkahnya buah At-Tin dan buah zaitun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata buah tin dan buah zaitun ini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ternyata tumbuhnya di Baitul Maqdis awalnya. Di Baitul Maqdis, tempat Nabi Isa alaihi salam itu diutus. Baitul Maqdis, Nabi Isa ya. Tempat awalnya buah zaitun dan juga buah tin. Makanya Allah dari saking istimewanya ya, sampai Allah menggunakan buah tin dan buah zaitun sebagai sumpah, wat-tini waz-zaitun. Karena setiap kali tempat kemudian benda yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam sumpahnya, berarti Allah memang memberikan keistimewaan tersendiri bagi tempat ataupun barang ataupun benda tersebut. Yang main dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wat-tini waz-zaitun, itu ayat yang pertama. Kemudian yang kedua ya, wa turi sinin ya.
Lagi-lagi disebut jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa turi sinin. Ya, wa turi sinin itu kalau bahasa Indonesianya Tursina, ya. Tursina, ya. Apa itu Tursina? Kalau orang-orang ya biasanya menyebut dengan Bukit Sinai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Apa itu Tursina? Ya. Tursina itu ataupun Bukit Sinai ataupun yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Turi Sinin, itu adalah tempat Nabi Musa diajak ngomong sama Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Nabi Musa diajak berbicara. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimullah, ya, seorang nabi yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dari balik hijab, ya, dari balik penghalang, ya, Nabi Musa. Tidak ketinggalan, ya, wa turi sinin, ya, sumpahnya Allah dari saking istimewanya jamaah yang dirahmati Allah, ya. Juga di dalam tafsir yang lain disebutkan Nabi Musa disuruh lepas sandalnya, ya, ketika Nabi Musa akan menerima wahyu, karena sandal itu adalah konotasi dari sebuah kotoran-kotoran, karena seringkali sandal itu menginjak kotoran-kotoran, maka ketika menghadap Allah, ya, itu dalam kondisi yang terbaik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pakaian yang terbaik, ya, dengan, ya, pakaian yang bersih, begitu. Saya ingat dulu ketika masih nyantri di pesantren, ya, sarung itu capnya tidak boleh ditaruh di belakang kalau ditekuk, ya, begitu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Alasan dari para guru-guru kami itu, nanti ketika Allahu Akbar dilihat wadimor, ya, akhirnya, ya, hilang kekhusukannya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Macam-macam lah. Allahu Akbar, gajah duduk, ya. Masih ingat dulu, ya, masih ingat, ya, ketika itu sampai harus, ya, dihukum, ya, kalau ada, ya, murid ataupun santri, ya, yang ketahuan oleh bagian ketertiban di masjid, ya, bagian takmir namanya, kalau, ya, menggunakan sarung kemudian sengaja diletakkan di belakang, atau tidak, kalau mau ya dilepas saja. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Begitu juga dilarang menggunakan, ya, baju ataupun daleman kaos yang bertulis macam-macam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baju lapisnya, baju kokonya itu menerawang, begitu. Akhirnya yang di belakang Allahu Akbar Cristiano Ronaldo tulisannya, ya, Real Madrid, ya, atau coblos apa, begitu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilarang, ya. Nanti mengganggu. Kalau di dalam, ya, kitab Junnatul Manadir, Laudatul Nadir wa Junnatul Manadir, itu Imam Ibnu Qudamah menjelaskan itu namanya syadzuz dzara'i. Syadzuz dzara'i itu dalam kaidah usul fikih menutup kemungkinan, ya, syariat itu bisa rusak, ya. Ya sebenarnya enggak haram juga, enggak dilarang juga, begitu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang kita lakukan itu membuat cacat sebuah syariat, maka ditutup, ya. Kemungkinan itu ditutup, namanya satu dzara'i, ya. Meskipun kadang kita, ya, ketidakkhusukan kita itu menyalahkan orang, kadang seringnya seperti itu. Coba padahal kita yang enggak khusuk, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ya, masih Imam Al-Qurtubi menjelaskan baladil amin itu namanya, ataupun baladil amin itu, ya, artinya negeri yang aman, yaitu Makkah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh tempat Rasulullah SAW diutus, ya. Tuh. Jadi di Makkah, ya, wa hadzal baladil amin, ya, doanya, ya, Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarat, ya. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Saya bisa saya bisa begitu mendalami ataupun bisa merenung tentang ayat ini, begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat gersang, begitu. Kanan kirinya, apa, gunung-gunung hitam, gitu. Kemarin ketika kami diberikan kesempatan, ya, ke sana itu,
oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak ke pasar buah. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat delima itu ternyata 5 kali lipat delima Indonesia besarnya, sampai segini. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Mangkanya lebih besar-besar. Ini dari mana ini? Itu jamaah yang dirahmati Allah. Enggak tumbuh tapi ada. Ternyata salah satu destinasi yang harus dikunjungi oleh jamaah umroh di perjalanan menuju kota Taif, ya. Kota yang gersang. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke situ, kemudian dilempari oleh oleh masyarakat Taif, begitu sampai berdarah, sampai Rasulullah dievakuasi jamaah yang dirahmati Allah ke sebuah kebun milik seorang Yahudi. Kemudian datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung Uhud, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalam kepada Rasulullah. Kemudian Jibril menyampaikan pesan daripada, ya, malaikat penjaga gunung Uhud ini, wahai Muhammad, seandainya engkau mengizinkan aku mengangkat gunung Uhud itu, kemudian aku timpakan ke atas mereka, aku lempar ke atas mereka karena sudah durhaka kepada nabinya, karena sudah menyakiti nabinya, begitu akan aku lakukan. Tapi kata Rasulullah, tidak, ya, aku hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan penduduk kota Taif ini di suatu saat nanti di masa yang akan datang akan menjadi penduduk yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ternyata doanya Rasulullah itu diijabah oleh Allah, dan terlihat ketika muncul nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab, begitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah menyiapkan tentara. Ternyata mayoritas tentara untuk menumpas nabi palsu itu datangnya dari kota Taif. Jadi yang dulu bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya ngelempari nabi, gitu, ngelempari Nabi Muhammad sampai berdarah, ternyata berkah dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dari rahim-rahim mereka muncul anak-anak yang soleh yang menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi wa hadzal baladil amin itu adalah negeri Makkah, berkah daripada doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya, jangan lupa doa ini juga kita gunakan untuk mendoakan negeri kita, jamaah yang dirahmati Allah, ya, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari huru-hara, pertikaian dan lain sebagainya yang memecah belah persatuan orang-orang yang beriman, ya. Wa hadzal baladil amin, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tafsirnya, ya, ada berbagai macam versi, ya. Ada versinya sahabat Ikrimah, kemudian versinya sahabat Abdullah ibn Abbas, ya. Dua ayat ini, ya, ditafsirkan oleh sahabat Ikrimah. Jadi ketika seorang hamba itu diciptakan dengan ciptaan yang sebaik-baiknya, kemudian ketika dia sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, thumma radadnahu asfala safilin, kata Ikrimah, dia akan ditenggelamkan ke dalam api neraka. Ini sahabat Ikrimah menafsirkan. Tapi kalau tafsirnya, ya, sahabat Abdullah ibn Abbas dalam kitab Al-Quranil Azim, ya, Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi thumma radadnahu asfala safilin, jadi ketika mudanya kuat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin matang, kemudian sampai ke umur yang 40, semakin tambah, maka dia semakin lemah. Kata sahabat Ibnu Abbas menafsirkan kalimat thumma radadnahu asfala safilin. Maka dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi juga menyampaikan sebuah perkataan, ya, misteri di angka 40 tahun, ya. Di umur yang ke-40 tahun, kata beliau, seorang hamba itu akan semakin pintar mensyukuri nikmat Allah dan akan semakin pintar
mensyukuri ya nikmat dari kedua orang tuanya. Makanya biasanya kata Imam Al-Qurtubi ya, di usia 40 manusia itu akan semakin matang, begitu, yang matang itu. Di usia 40 itu manusia akan semakin matang. Disinilah tolak ukur manusia itu nanti ya, semakin matang ya atau justru semakin tidak matang, jemaah yang dirahmati Allah. Ini 40 ini ya. Apakah matangnya matang sempurna? Ya, kalau durian itu kalau matang pohon itu kan manis legit, jemaah yang dirahmati Allah ya. Tapi kalau matangnya itu matang karbit ya, jemaah yang dirahmati Allah, kadang kuning dalamnya, kadang kuning luarnya, tetapi dalamnya tidak manis, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi ya. Selain juga tadi sudah dikutip oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Abdullah ibn Abbas, kemudian juga dari sahabat Ikrimah ya, Ikrimah bin Abi Jahal ya. Masjidnya ini ada di kota Taif juga, sahabat Abdullah ibn Abbas ya, salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun ya. Kecuali orang-orang yang beriman wa amilus salihat ya, kodenya wa amilus salihat ya, yang beramal solih, falahum maka bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun ya, tidak terputus ya. Di dalam ya tafsir Aisir Tafasir itu ghairu mamnun itu artinya ghairu maqtu ya. Sama juga dalam Imam Asy-Syaukani ketika mengomentari kalimat ghairu mamnun itu ya, dalam kitab Fathul Qadir itu disebutkan juga ghairu maqtu ya, amalannya itu terus, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata beliau, amalan soleh itu kalau diwariskan kepada orang-orang setelahnya maka dia akan mengalir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana mungkin masjid ini dari pewakafnya kemudian ya digunakan oleh kaum muslimin untuk sholat, untuk kajian, maka akhirnya pahalanya mengalir dan mengalir ya, semua ya yang sudah diwakafkan untuk kaum muslimin ya. Ilal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini namanya istifham ingkari. Jadi fama yukadzibuka ba'du biddin, jadi apa sebenarnya yang menjadikan manusia itu ingkar kepada Allah? Istifham ingkari itu artinya adalah pertanyaan Allah yang tidak perlu dijawab oleh manusia ya, silahkan dijawab oleh hati nurani kita, kata Allah. Jadi sebenarnya apa ya yang menyebabkan manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan hari pembalasan ya, setelah adanya keterangan-keterangan dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup juga dengan kalimat di dalam ayat yang terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Kata Allah, alaisallah, bukankah Allah ahkamil hakimin, adalah hakim yang paling adil, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza tanaza'tum bi syai'in farudduha ila Allah wa rasulih, kata Rasulullah, apabila seorang beriman itu ya ada permasalahan, pertikaian, persangsian di antara orang-orang yang beriman, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, begitu. Jangan pakai hawa nafsu, jangan sok bijak ya, seolah-olah ia paling adil dan paling hakim, tapi segala pertikaian, persangsian, kemudian perselisihan di antara orang-orang yang beriman, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadikan syariat itu sebagai timbangan utama ya. Jangan ya, kalau menurut saya ya, siapa kamu kok menurut saya, begitu. Kalau menurut saya, begitu. Jangan ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya gitu. Kalau Allah dan Rasulnya memberikan ya arahan seperti ini, jangan menurut saya, siapa, begitu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala
gitu. Kalimat kalau menurut saya begitu, jangan. Kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Alaihissallah bi ahkamil hakimin, ya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, itu tadi surah At-Tin, ya, yang sudah kita perkenalkan sedikit, ya, tentang, ya, sedikit kandungan dari surah At-Tin berdasarkan kutipan-kutipan dari Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi. Silakan dibuka, mari kita baca bersama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, jazakumullah khairan. Ya, kita bagi dua saja, ya, biar waktunya dapat. Jamaah yang dirahmati Allah. Mic-nya ada di mana, apa? Ya. Ada di dalam, belum ada, ya. Ke sebelah sana dulu. Kamu Zal? Yo, Zal. Kamu Zal. Enggak, cuma di sampai ayat 5 Zal. Thumma radadnahu. Silakan dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Iya. Wat-tini waz-zaitun. Waturi tonya angkat. Waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal belum Zal, mohon maaf. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadna. Tahan dulu. Thumma radadnahu asfala safilin. Ya, cukup, jazakumullah khairan. Sadaqallahul azim. Al-fadlu lil mubtadi, ya, kebaikan dan keutamaan bagi yang mengawali kebaikan. Ya, silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus ainnya kurang solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Silakan. Ghairu mamnun. Runya pendek Pak Haji. Ghairu mamnun. Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, jazakumullah khairan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin wa hadzal baladil amin. Mohon maaf, wa hadza ujung lidahnya dikeluarkan sedikit. Wa hadzal baladil amin. Iya. Laqad khalaqnal insana. Langsung laqad khalaqnal Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati illal ladzina amanu wa 'amilus solihati bukan ha tapi salihati. illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Silakan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, jazakumullah khairan ya. Silakan. Geser ke beliau dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ninya pendek. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Iya. Laqad khalaqnal. Khalaq ke depan bukan khalaq tapi khalaqo. Laqad khalaqnal insana. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Iya. Tahan dulu. Manya pendek.
Summa radad. Summa radadnahu asfala safilin. Aduh, sudah komat. Tambahan waktu gimana? Oh iya, iya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ya, satu lagi. Selesaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ainnya kurang. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, mohon maaf ya, boleh yang belum dapat kesempatan, mohon maaf. Kita bertemu di pertemuan yang berikutnya insyaallah di malam Ahad. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.